ada balasannya pada hari kiamat nanti. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan juga balasan buat kita dalam kehidupan dunia. Di sampul fotokopian kita nih ada surat Ar-Rahman ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang, kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Kalau kita suka menolong, kita akan ditolong. Kalau suka membantu, akan dibantu. Kalau kita begitu dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memuji, orang memuji kita. Dan kalau kita menghina, orang melakukan hal yang sama. Kalau kita senyum sama orang, orang juga senyum sama kita. Coba datang kita pulang ngaji nih, dari mana-mana ketemu orang kita senyum kan, pasti orang senyum juga sama kita. Walaupun dia mikir-mikir juga, nih orang siapa ya, senyum-senyum sama saya gitu kan. Kalau kita memuji, dipuji, menghina, begitulah. Jadi kita akan mendapatkan balasan yang sama, yang setimpal. Di ayat lain surat Asy-Syura ayat 40, ayatnya panjang, di antaranya Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang sama. Orang kalau suka jahat sama orang, kemungkinan dia mendapatkan hal yang sama gitu. Tadi kalau menghina akan dihina ya. Termasuk kita akan bicarakan nanti sebagai contohnya salah satu fenomena di media sosial kita sekarang hadirin, fenomena saling hina menghina, ejek mengejek, masalah keyakinan umat beragama. Kita akan baca perintah dari Allah Subhanahu wa taala, larangan ya, larangan bahwa kita tidak boleh mengejek. Kalau mengejek akan diejek juga. Dan ini fenomena yang sekarang kita mudah jumpai di media sosial kita, di Twitter, di Facebook, segala macam lah. Baik, kita mulai dulu dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini terdapat dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, di halaman 1, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-birru la yabla wadh-dzambu la yunsa wad-dayyanu la yamutu. Pesan Nabi, al-birru la yabla, kebaikan tidak akan hilang, wadh-dzambu la yunsa, perbuatan dosa tidak akan dilupakan. Jadi kalau kita berbuat baik itu nggak hilang hadirin. Mungkin orang lain nggak ada yang tahu, tapi itu kebaikan nggak hilang, akan ada balasannya. Dan yang namanya perbuatan dosa juga tidak akan terlupakan. Ada orang baik banget sama kita, ingat nggak hadirin? Ya Allah Pak Ustadz, itu orang baik banget sama saya Pak Ustadz, sampai sekarang saya masih ingat Pak Ustadz, gitu tuh. Ada orang yang jahat banget hadirin, ada nggak hadirin tuh? Dan sampai sekarang kita masih ingat hadirin. Kemarin ada yang ngirimin tulisan mengenai menolong anak yatim ya. Wallahu alam, ini mungkin cerita aja gitu. Ada seorang bapak di rumah sakit gitu. Tiap sore pagi ada anak muda nengokin gitu kan, nungguin. Pokoknya datang ke rumah sakit, nengokin, ngurusin, tadi pergi lagi. Sampai orang yang sekamar ngiri, bapak enak banget punya anak soleh banget gitu. Bapak sakit temenin, kata nih bapak yang didatengin, saya juga berharap mudah-mudahan tuh anak saya kayak begitu. Emang tuh bukan anak bapak? Bukan katanya. Siapa tuh Pak? Itu orang anak yatim. Kebetulan begini katanya, dulu dia tetangga saya. Pas bapaknya meninggal, dia masih kecil dulu. Pas bapaknya meninggal dia nangis. Dia nangis. Saya hibur, saya beliin permen. Beliin coklat, beliin permen gitu, namanya anak kecil kan. Dia seneng gitu kan. Setelah itu saya gak pernah ketemu lagi sama dia. Akhirnya mungkin dia juga kemana gitu kan, dia sekolah apa dia enggak. Sampai kemudian saya sakit dan dia tahu dan dia datang. Saya pernah nanya sama dia, kenapa kamu nengokin saya gitu. Kata anak yang sekarang udah gede itu berkata, dulu pernah waktu bapak saya meninggal, bapak ngasih saya permen. Dan sampai sekarang manisnya masih kerasa katanya. Dan saya masih ingat kebaikan bapak itu sama saya. Dan dia datang gitu hadirin. Jadi kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan pada orang, kita kadang nggak kepikiran ya hadirin. Kita nggak kepikiran ya. Mungkin buat kita, alah udah gitu aja kan. Namun buat orang lain mungkin dia ingat tuh. Jadi sebuah kebaikan tidak akan hilang. Dan Allah akan balas kita hari kiamat nanti. Namun di dunia Allah berikan namanya balasan yang duluan. Wa dzambu la yunsa, jahat juga sama. Orang yang pernah berbuat jahat nggak akan terlupakan. Mungkin saat dia berbuat jahat, udah dia berbuat jahat, lupa aja gitu hadirin. Tapi orang nggak lupa hadirin. Orang ingat bahwa ini orang pernah berbuat jahat sama saya kan. Mudah-mudahan sih orang jahat sama kita lupain hadirin. Cuman ada sebagian orang yang nggak lupa, ada nggak tuh?
Kemudian pesan Nabi, wad-dayyanu la yamut, ad-dayyan, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membalas, tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mati. Fakun kama syi'ta, jadilah apa, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Fakama tudinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat begitulah engkau akan mendapatkan hasilnya. Orang Arab mengatakan, ada pepatah, kama tazra'u tahsudu, sebagaimana engkau menanam begitulah engkau menuai hasil. Siapa menabur angin akan menuai badai, gitu katanya. Nanamnya cakep, panennya cakep. Nanamnya jelek, panennya kejelekan dan keburukan. Ini akan kita bicarakan pada pagi hari ini insyaallah. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya mengenai balasan hari kiamat nanti, di halaman 1 masih itu ada surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Untuk orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan al-husna, kebaikan. Apakah kebaikan itu? Entar di akhirat. Bahkan bukan hanya balasan kebaikan, dapat plusnya. Apaan plusnya? Wa ziyadah, dan tambahan. Apaan tambahan dalam tafsir? Tambahannya adalah an-nadharu ila wajhillahi ta'ala al-karim, yaitu nikmat memandangi wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi yang paling belakang, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik fi ibadati rabbih ahad. Nikmat yang paling nikmat adalah an-nadhrah ila wajhillahi ta'ala, memandangi Allah Subhanahu wa taala. Atau fama yarju liqa'a rabbi, yang ingin berharap bertemu dengan Allah, apakah yang dilakukan? Falyamal amalan solihan, perbanyak amal soleh. Yang kedua ngapain? Wala yusyrik fi ibadatihi ahada, dengan syarat ibadahnya tidak syirik ya. Karena ada orang ibadahnya syirik, ada hadirin. Ziarah kubur sunnah, tapi cara-cara dengan cara-cara yang sunnah gitu. Ini dikit lagi Ramadan, banyak orang ziarah kubur nih, ya kan? Ziarah kubur hukumnya apaan? Sunnah, namun dilakukan dengan cara-cara yang sunnah juga. Ada orang kadang ziarah kubur dengan cara-cara yang tidak diajarkan ya. Pulang ziarah kubur ngambil tanah kuburan, ada hadirin tuh. Ziarah kubur minta mohon kepada mbah, tolong dong mbah, saya pengen kaya nih mbah. Ini mbahnya udah meninggal ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin hadirin sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari balasan yang setimpal. Ibu-ibu nih suka ngantar sayur ke tetangga. Tetangga balas nggak hadirin? Balas. Gak tahu kalau di sini. Dulu kan orang tua kita kan tetanggaan kan ya, suka saling ngantar ya nggak bu? Karena dia suka ngantar sayur, tetangga balas nggak hadirin? Balas. Mungkin ada yang ngiri, ibu enak banget bu, pada nganterin sayur, kok saya nggak ada yang nganter bu? Kamu nggak pernah nganter, sampai mau nganter, ya hadirin. Tuyul mau nganter. Jadi kalau kita orang tuh setimpal hadirin gitu, berbuat baik ya. Kalau kita memuji, coba dah kalau orang saling memuji. Walaupun kalau bapak-bapak dengan kita laki-laki saling memuji aneh kadang-kadang ya. Perempuan ya, perempuan saling memuji nih. Kamu cantik banget sih. Oh enggak, kamu yang cantik, saya emang enggak. Coba bapak-bapak dah, kan aneh ya. Pak, ganteng banget pak. Maaf ya mas, saya masih normal mas. Kalau laki-laki aneh ya. Perempuan coba saling memuji dah. Kamu kok kulitnya halus banget sih. Biasa ya, bapak-bapak dah. Mas, halus banget mas kulitnya. Maaf ya mas, saya masih normal. Aneh gitu ya. Ini contoh yang pertama hadirin. Jadi tadi itu ini kaidahnya dalam. Jadi ini jadi kaidah al-jaza'u ala jinsil amal. Ini kaidah bahwa setiap orang mendapatkan balasan yang sama, setimpal, bahkan samanya kadang-kadang persis banget. Samanya ya sama banget gitu. Di halaman 2 surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi ada sebuah majelis acara kayak begini di masjid, di mushola, di beragam tempat, di gedung segala macam lah ya. Mungkin yang hadir penuh hadirin. Besok nih Ramadan kan biasanya kan, ini hadirin. Ramadan nih di mana-mana ya kan, kalau seminggu pertama 2 minggu penuh ada di masjid nih penuh ya. Kalau minggu ketiga mulai berkurang tuh, kecuali kalau di Saifilah nih ini makin ramai kalau didengar ya.
nggak berkurang saya dengar-dengarnya. Amin. Jadi makin Ramadan makin habis makin rame di pasar maksudnya. Nah, di masjid ada acara di masjid. MC bilang begini, yang datang penuh nih, ini orang semua di bawah, di atas penuh ada, ini kolong meja nih semua orang semua di mana ini di atas ini AC itu semua orang. Kata MC, Bapak tolong dong maju, tolong geser. Kadang-kadang hadirin yang maju banyak nggak? Banyak. Tapi kadang-kadang yang diem aja ada nggak hadirin? Ada tuh. Kan tolong dong Bapak, Ibu maju Bu, kesianan belakang nggak bisa dapat tempat duduk gitu kan. Sholat Idul Fitri kan. Oh, yang maju banyak, cuma kadang-kadang ada nggak yang diem aja tuh? Duduk lega banget gitu, lega gitu. Pak, majuan Pak, udah nggak bisa. Itu Pak, ini buat kaki saya nih, udah nggak bisa udah. Jadi gini, kalau Allah berfirman, kalau disuruh geser ngapain? Geser. Idza tafassahu fil majalisi fafsahu, bergeserlah. Balasannya apaan? Yafsahillahu lakum. Allah akan berikan tempat untuk kamu. Ini kadang-kadang ada jemaah umroh cerita, Pak Ustadz, saya tuh kan sekarang ini kan udah mulai lega lagi Masjidil Haram ya. Ada yang cerita, Pak Ustadz, saya tuh kalau Masjidil Haram ke 10 orang penuh banget. Saya kadang-kadang tempat dapat aja Pak Ustadz. Walaupun di pojokan itu dekat kamar mandi gitu. Itu ada aja tempat hadirin, ya enggak? Kenapa ya Pak Ustadz? Mungkin Bapak di Jakarta suka kasih tempat kali buat orang. Ya, jadi Allah kasih balasan hadirin. Kita kalau contoh kita kondangan nih, kondangan. Sekarang kan kalau kondangan nyari kursi susah hadirin. Maksudnya dulu kita kalau kondangan makan duduk ya, sekarang standing party. Ya enggak? Makannya berdiri. Kita lagi mau makan nih, kita kondangan hadirin. Ada yang manggil, Pak, sini Pak, Bu, sini Bu. Saya udah selesai nih Bu, silakan Bapak duduk, saya udah selesai. Seneng gak kita hadirin? Itu orang kapan-kapan nggak dapat kursi dikasih kursi hadirin, gitu tuh, ya kan? Pernah nggak hadirin kita atau mungkin ada orang itu kondangan repot banget nah ibu-ibu biasanya nih, ya kan? Ada anak muda udah selesai makan nggak bangun-bangun, ada nggak hadirin tuh? Biasanya anak muda biasanya udah kondangan nggak bangun-bangun tuh. Kondangan 10.000 makan 3 kali biasanya tuh. Souvenir ngambil 2. Ya. Ini kadang-kadang ada emak-emak gitu, ada ibu repot banget ya, mau duduk hadirin nyari kursi, telinguk, ini megang piring, ini piringnya enggak. Di atas piring ada mangkok soto, hadirin. Di sini megang gelas, ya, repot gak nih? Ini bisa ngambon ini. Repot banget hadirin ya, anaknya 2 hadirin, ya enggak? Repot banget dah. Ada anak muda manggil, sini Bu Haji, mau duduk Bu Haji, di dalam Bu Haji. Ya. Anak muda payah banget tuh hadirin. Maunya dia, kan ada ayat di Quran, gimana bunyinya? Idza ta'imtum fantashiru. Udah saya makan ngapain? Bubar. Surat Al-Hujurat ya. Wa idza ta'imtum fanta, udah saya udah gitu. Saya makan ya udah bubar. Kita diundang makan sama orang nih. Udah makan ngapain hadirin? Udah pulang. Ini kata tuarun orang enggak pulang-pulang. Kan piring mau diangkat gitu kan. Nah, jadi Allah firmankan kalau disuruh geser, bergeserlah. Nanti akan Allah berikan balasan untukmu. Bahkan kalau ngeliat ayatnya enggak pakai nanti, hadirin lihat ayat itu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Berikanlah kelapangan, Allah berikan kelapangan untukmu. Gimana saya? Ini kalau bukan Al-Quran, ini boleh kita tambahin kalau bukan Quran kan fafsahu pakai thumma yafsahillahu lakum umpamanya, atau fafsahu pakai waw wa yafsahillah. Jadi bergeserlah, nanti Allah akan berikan tempat. Enggak begitu hadirin, ini berikan tempat buat orang lain, Allah berikan tempat untukmu. Langsung hadirin? Langsung gitu maksudnya. Maka ini kalau di luas karena kan maksudnya memberikan tempat dalam satu majelis hadirin. Mungkin kalau kita kembangkan memberikan peluang untuk orang lain hadirin. Kita bisnis, peluang banyak hadirin. Teman kita bisnis yang sama hadirin. Boleh nggak kasih peluang sama dia hadirin? Mas, aku banyak banget nih kamu yang ini, proyek ini kamu yang kerjain deh. Ya kan? Allah akan ganti buat kita peluang yang lebih baik lagi hadirin. Berikan kesempatan buat orang lain. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di halaman 2, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau menukil sebuah hadis Nabi tentang memberi tempat untuk orang lain. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, kata Nabi, la yuqimur rajula min majlisihi fayajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Nabi, janganlah seorang itu membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian tempatnya didudukin. Enggak boleh hadirin. Kayak di masjid nih, Pak, maaf Pak, ini tempat saya Pak. Dari ini masjid dibangun, saya sembahyang di sini Pak. Maaf Pak, gitu kan. Ada nama saya tuh Pak, gitu. Nggak boleh hadirin. Yang datang duluan duduk di depan hadirin. Yang belakangan belakang, gitu hadirin. Atau kondangan, Bapak
Mas, bangun mas, saya mau duduk. Nggak boleh hadirin. Yang boleh ngapain? Walakin tafassahu wa tawassau. Yang boleh ngapain? Bergeserlah. Jadi nggak boleh kita nyuruh orang lain duduk. Kadang-kadang ada nggak begitu tuh? Lagi kondangan nih, mas, dipanggil pengantin tuh mas, jakin foto mas. Dia bangun, kita duduk hadirin. Dia bilang, mas, saya nggak ada yang ngajak mas. Oh terlambat kali tadi mas, saya dengar dah. Dipanggil mas. Gitu kan. Ada yang jahil begitu kadang-kadang tuh. Lagi kondangan, mas, dipanggil istri tuh mas. Oh saya kondangan sendiri gitu. Oh, nggak berhasil hadirin. Jadi yang pertama ini kira-kira kalau ada orang naik kereta, emang nih space buat berempat doang kan hadirin. Tapi ada bapak-bapak diri sendiri, kesian hadirin. Iya nggak tuh? Dia bilang, Pak, saya geser Pak dikit aja Pak buat nempelin. Oh, maaf ya nggak bisa nih. Sorry, udah nggak bisa. Begini mas hadirin, mungkin boleh nggak kasih geser orang dikit aja, boleh nggak hadirin? Kita lagi duduk gitu kan, mungkin kursi panjang gitu kan. Ada atau lagi sholat hadirin, atau lagi di kereta lah ya, di kereta, di bis. Sekedar orang duduk dikit boleh nggak hadirin? Boleh kasih dah. Ini kadang sorry, nggak bisa. Ada cewek dua cakep, neng sini neng, bisa neng. Payah banget deh. Bapak-bapak nggak muat, kalau gadis aja muat. Ada nggak yang begitu kadang-kadang tuh? Modus sih. Nah ini ide contoh yang pertama, berikan tempat buat orang lain. Jadi kalau kita di masjid nih, kadang-kadang ada nggak orang bingung hadirin? Ini nyari tempatnya nggak? Apalagi emang masih longgar kan? Nah boleh, Pak sini Pak, geser. Saya akan sampaikan dulu contoh yang kedua yang tadi saya bilang tuh, contoh fenomena saling hina, menghina, ejek, mengejek masalah keyakinan umat beragama. Mohon maaf, halaman paling belakang hadirin, halaman sampul paling belakang. Surat Al-A'raf ayat Al-An'am 108. Tadi saya katakan bahwa ada fenomena sekarang di medsos kita ya, bahwa gara-gara ada yang mula-mulain kan, ada yang mengejek keyakinan, ada yang mengejek agama, akhirnya sekarang itu orang saling biasa menghina. Lihat dulu ayat ini, surat Al-An'am 108. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini ayat jelas banget ya. Tidak boleh kita menghina, memaki sembahan orang lain. Ada orang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyembah pohonan, ada enggak hadirin? Ada enggak orang tuhannya hewan hadirin? Ada orang menyembah sapi, ada enggak? Ada orang menyembah kera hadirin, Hanuman ya. Ada orang menyembah Tuhannya dua, ada nggak hadirin? Ada nggak yang Tuhannya tiga hadirin? Ada yang Tuhannya banyak, ada nggak tuh? Ada orang memiliki keyakinan matahari itu Tuhan. Ada orang menyembah matahari, menyembah bintang. Ada orang menyembah patung, ada nggak hadirin? Dan beragam Tuhan sembahan orang tuh, ya nggak? Orang nyembah ini, nyembah itu. Menurut keyakinan kita sebagai seorang Muslim, yang mereka sembah salah nggak hadirin? Salah. Menurut keyakinan kita, mereka sesat nggak hadirin? Sesat. Mereka salah, ya nggak? Mengajak mereka ke dalam agama Islam, boleh nggak? Boleh, dengan cara yang baik. Berdakwah dengan cara yang baik, boleh nggak hadirin? Memperkenalkan mereka Islam, Tuhan yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala, boleh nggak hadirin? Namun menghina nggak boleh. Menghina nggak boleh, ya kan? Jadi mengajak mereka memperkenalkan Islam sebuah kewajiban. Namun Allah katakan menghina tidak boleh. Pertama begini contohnya, mengapa tidak boleh menghina? Pertama Allah katakan kalau kita menghina yang mereka sembah, fayasubbullaha adwan bi ghairi ilmin, maka mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kalau kita mengejek, mereka akan balik mengejek lagi. Bahkan dengan melampaui batas, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu hadirin. Begini contohnya. Kita Muslim, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sholat menghadap Ka'bah, ya enggak? Ka'bah dibuat dari batu, ya hadirin. Orang tawaf sa'i lagi umroh nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad terbuat dari batu juga, ya enggak? Saya tanya, apakah kita menyembah batu hadirin? Enggak ya. Buat kita Ka'bah sebagai apa tuh?
simbol kiblat umat Islam. Yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim, kita faham. Mohon maaf, mungkin ada agama lain nih. Dia ngejek orang Islam. Apaan tuh orang Islam? Naik pesawat jauh-jauh ke Mekah, batu diciumin. WK gitu kan. Nulis di Facebook, di Twitter ya. Apaan tuh orang Islam? Ya enggak, kadang gitu ya. Ini anak muda muslim marah, kurang asem nih orang, agama gua dihina, dibalas lagi hadirin. Ente juga apaan kamu? Ya enggak? Tuhannya binatang, ntar lebaran gue potong Tuhan lu. WK. Terus saling mengejek. Ya enggak hadirin nih? Saling mengejek. Mungkin ada orang bilang begini, ada agama mengharamkan udang. Ada enggak hadirin? Ada agama ya. Di Advent kan, Kristen Advent, dia nggak boleh makan udang. Mungkin ada yang menghina, apaan? Masa udang enak banget, nggak boleh dimakan? Lucu banget kamu, WK gitu kan. Dia nggak balas, lu juga orang Islam, orang daging babi, gurih banget, terus gua anterin lu lebaran, WK. Saling mengejek, hina menghina, ya nggak hadirin nih? Banyak nggak ya sekarang mungkin di media sosial hadirin nih? Bahkan kadang-kadang menghina kitab suci, dilecehkan. Begini hadirin, kita mohon kepada pemerintah, siapapun yang melecehkan agama apapun diproses dengan jalur hukum. Kan negara hukum hadirin. Kalau jadi sering kita bilang, dengar dari guru-guru kita tidak ada masalah dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila segala macam. Masalah kita ada pada penegakan hukum. Kalau ini dibiarkan akan terus hadirin orang mengejek, hina menghina. Ini ayat ngomong sama kita orang Islam nih. Allah katakan, jangan engkau menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Walaupun kadang-kadang kalau kita pikirin lucu nggak hadirin? Lucu juga hadirin. Ada orang nyembah patung yang goyang-goyang tangan hadirin. Ngek hadirin. Ya Tuhan begitu banget umpamanya gitu ya. Ada orang yang menyembah Tuhannya gendut gitu, kepalanya botak gitu kan. Tuhan begitu banget ya nggak? Cuman kata Allah pertama jangan dihina. Kenapa? Kalau kita menghina mereka akan menghina Allah dengan melampaui batas. Yang kedua, kenapa jangan dihina? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Yang menyembah pohonan merasa yang mereka lakukan baik. Yang menyembah patung merasa yang mereka lakukan baik. Yang menyembah hewan merasa yang mereka lakukan baik. Memperkenalkan Islam kepada mereka, berdakwah dengan cara yang baik. Boleh nggak hadirin? Boleh. Tapi sekali lagi yang nggak boleh ngapain? Menghina nggak boleh. Dan ini mudah-mudahan kalau kita mungkin di antara hadirin yang pandai bikin tulisan, silakan bikin tulisan tentang bahwa kita bermedsos perlu adab hadirin. Bahwa masalah keyakinan itu masalah akidah ya. Masing-masing punya keyakinan gitu. Mereka salah, oke mereka salah. Diingatkan boleh nggak? Boleh hadirin dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Tapi tidak boleh menghina gitu. Karena kalau menghina akan balas menghina. Yang kedua, setiap umat kata Allah kami jadikan menganggap baik yang mereka lakukan, tapi summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan kemudian nanti kepada Allah mereka semua akan kembali, dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan pada mereka apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Gitu. Namun Ustaz, kan mereka salah Pak Ustaz. Emang enggak boleh enggak dibilangin hadirin? Sekali lagi, memperkenalkan Islam boleh enggak? Boleh, berdakwah, menyadarkan mereka boleh nggak dengan cara yang baik. Tapi sekali lagi yang tidak boleh adalah menghina, mengejek. Karena begitu yang namanya keyakinan. Orang yakin Tuhannya hewan, mau diapain hadirin? Kan ada kawan pulang dari India, dia ceritakan di India Pak Ustaz, kalau sapi lagi nyebrang, mobil pada berhenti hadirin. Mobil berhenti tuh hadirin. Nah, Tuhannya nyebrang katanya. Tuhannya santai di pinggir jalan hadirin. Udah santai, udah orang ngapain dah. Mungkin kalau kita pikir hadirin, ya Tuhan santai, WK gitu kan. Terus saling hadirin nih. Nah, ini contoh doang, jangan contoh ya. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menukil juga sebuah hadis Nabi tentang ejek mengejek nih. Ini masalah orang Arab tuh hadirin, penghinaan yang paling besar kalau menghina orang tua. Ente menghina tampang aneh belum marah. Ente menghina kerjaan aneh mungkin masih sabar. Tapi kalau ente menghina orang tua saya, itu marah hadirin. Maka para sahabat kaget ketika Rasulullah berkata begini di halaman bawahnya tuh. Dari Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, kata Nabi, mal'unun man sabba walidayhi. Binasalah, dosa besar, dilaknat Allah orang yang menghina orang tuanya sendiri. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wa kaifa yasubur rajulu walidayhi. Nabi, mana ada orang menghina orang tuanya sendiri? Ya hadirin, dihina sama orang aja marah nggak? Apalagi di mana ada sampai menghina orang itu sendiri. Ada kata Nabi. Begini caranya,
yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia menghina ayah kawannya. Kawannya marah nggak hadirin? Balas nggak hadirin? Dihina dia bapaknya. Dia menghina ibu temennya. Temennya marah nggak nih? Dibalas lagi. Seolah-olah dia menghina orang tuanya sendiri gitu. Orang tuanya sendiri. Ada pemain bola Prancis ya, sekarang pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Kan Zinedine nama aslinya ya. Kan dia orang Algeria kan, Aljazair kan. Cuman karena di Prancis panggilnya Zinedine Zidane kan. Itu aslinya Zainuddin namanya. Mungkin kalau di Jakarta panggilnya Udin juga kali. Kayak Samsudin, Khairuddin gitu kan. Yang pertama Awaludin, yang terakhir Akhiruddin. Yang suka ngerokok Samsudin katanya. Itu mungkin nih Zidane kalau Jakarta panggilnya Udin juga nih, Udin bola ya, dia suka main bola ya. Nah, dia kan ingat ke Piala Dunia tahun 98, 97, 97 yang dia nanduk kepala pemain bola Italia ya kan. 2000 sekian itu ya. Kenapa Zidane marah banget hadirin? Apakah kalimat yang diucapkan oleh Materazzi pemain Italia itu kok sampai emosi tuh, sampai dia kartu merah tuh? Tuh saya baca di internet ya, tulisannya tuh katanya kata wartawan yang dihina adalah ibunya. Ibu kamu bahasa Arabnya ummuka ibumu. Kalau kita ucapkan dengan bahasa mengejek hadirin, itu marah banget orang Arab hadirin tuh. Itu marahnya marah banget gitu. Kan marah ada dua ya. Ada marah banget sama marah aja ya. Ini marah banget hadirin. Marah banget. Sampai tuh ditanduk begitu tuh. Artinya maka jangan menghina. Kayak di Indonesia sama. Di kita di Indonesia ada orang menghina orang tua. Marah nggak teman hadirin? Dia bilang gini, ibu kamu tuh, maksudnya ibu kamu orang nggak benar gitu kan? Malu tuh. Pasti dia marah hadirin. Balas banyak dia. Mak lu tuh, mak lu, bapak lu semua, nenek moyang lu, nenek lu, mau nenek dong lu gitu hadirin. Pokoknya jangan suka menghina. Kalau menghina kan dihina hadirin. Namanya al jaza ala jinsil amal. Baik, kita kembali ke halaman 2. Halaman 3. Halaman 4 dah. Kalau ada waktu kita balik ke halaman 3. Halaman 4 dulu nih. Halaman 4, para penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, para penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang hadirin, disayang sama Allah. Pesan Nabi, irhamu man fil ardi, sayangin yang di bumi, yarhamkum man fis sama, yang di langit akan sayang kepada kamu. Yang di bumi apa hadirin? Manusia, hewan, tumbuhan, ya enggak? Ini agama bukan hanya mengajarkan sayang sama manusia, bahkan sama hewan hadirin. Ya enggak? Kita menyayangi binatang. Pernah enggak dengar hadis Nabi itu? Ada kata Nabi, dakhalatil mar'atu fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan masuk ke neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Dia merah kucing, dikandangin, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, kemudian mati hadirin. Ya enggak? Kemudian dia mati, kata Nabi, gara-gara itu masuk neraka tuh seorang perempuan. Bahwa gini, coba tuh kucing dilepas nyari makan sendiri, ya hadirin. Ini kucing dikurung. Ada kaidah dalam ilmu fikih tuh, man habasa say'an fahuwa mas'ulun anhu. Siapa orang yang menguasai sesuatu, maka dia bertanggung jawab atasnya. Saya punya karyawan bekerja. Saya bilang, kamu kerja sama saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Maka saya bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan dia. Karyawan saya perlu kamar mandi, mau pipis. Dia perlu apa nih? Perlu pakaian, perlu makan, perlu minum. Selama dia saya kuasain, saya yang memenuhi kebutuhannya. Kamu kerja sama saya 24 jam, maka saya harus menyediakan apa, Diren? Tempat tidurnya, penginapan, pakaian, makanan, air, kebutuhan selama, karena dia saya kuasai gitu, ya kan? Kamu kan ada kan orang kadang begitu kan, kamu kerja sama saya gitu kan, dan nggak boleh kerja sama orang lain. Siapa yang menguasai sesuatu dia bertanggung jawab. Ada orang miara burung, ada nggak Diren? Dimasukkan ke kandang, berarti kan dia menguasai Diren ya? Ya, mungkin dia yang menikmati suaranya kan, maka dia bertanggung jawab atas kehidupan ini burung, ngasih makan, ngasih minum, tuh burung buang air hadirin dibersihin, ya enggak? Kata burung, gua santai aja, ya enggak? Yang punya yang ngurusin hadirin. Nah, ini ada kata Nabi, ada seorang wanita, pernah ada hadis lain, ada seorang wanita nakal gitu kan, diampunin Allah gara-gara ngasih minum seekor anjing hadirin. Ini agama bukan hanya sayang sama manusia ya.
Ya kan? Kita kan kadang suka galak sama kucing, ya hadirin. Kita lagi makan nih, kucing lewat, hus. Kata kucing, lah kan saya nggak minta Pak Haji, saya cuma lewat doang Pak Haji. Saya lewat doang kan Pak Haji. Ya Allah, kata kucing, apa salah saya Pak Haji? Ya kan? Kadang kita lagi makan nih, kucing ngeliatin tangan, hus kita siram air. Ya Allah, kata kucing, gua nggak minta. Ya, gua juga kenyang, kata kucing. Itu kita kadang-kadang suka galak hadirin, ya nggak tuh? Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran tuh bahkan ketika terjadi banjir besar zaman Nabi Nuh, dia bikin kapal kan. Yang naik ke kapal manusia saja atau ada hewannya hadirin? Di Quran disebutkan bahkan hewannya tuh min kulli zaujaini itsnaini. Hewannya sendirian apa berpasang-pasangan? Pasangan hadirin. Saya baca dalam sebuah buku cerita Nabi Nuh alaihissalam, di antara pelajaran lainnya adalah ini agama yang menyuruh kita menjaga kelestarian binatang gitu. Mana buktinya? Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar disuruh naik ke kapal bukan cuma manusia namun hewan, bahkan tuh hewan berpasang-pasangan. Gajah sendirian mati hadirin. Galau tuh gajah, ya enggak? Dia enggak ada temennya gitu kan. Gajah kan kawin juga hadirin. Saya baca di sebuah kitab tuh kalau miara binatang mestinya sepasang hadirin. Burung kawin enggak burung? Burung kawin hadirin. Bapak-bapak miara burung sendirian di kandang tuh burung biasanya bunyi lagi mojok di pojokan tuh burung. Gesek-gesek lagi pengen tuh burung. Burung juga itu juga ya, kawin juga hadirin. Mendingan sih enggak usah miara binatang dah, ya enggak? Artinya biarin tuh burung terbang hadirin, ya enggak? Kita kan suka iseng, wah ada burung cakep tuh, batu, selepet hadirin. Ngapain hadirin, ya enggak? Kan kita kalau pergi kemana-mana ya, mungkin ke negara lain, ke kota orang hadirin, ada burung merpati, ada burung ini hadirinnya nggak? Orang itu kan, jadi biarkan dia. Sekarang orang miara apa aja nih? Ada orang miara bukan burung, apalagi sekarang hadirin. Biawak piara kan, biawak, toke hadirin. Orang piara ular, ada nggak miara ular di rumahnya tuh? Apa aja dipiara sekarang deh? Luar biasa manusia tuh. Kayak nggak ada kerjaan ya. Maksudnya tuh hewan biarnya lepas hadirinnya nggak nih? Ular lepas ini hadirin, ular macan segala macam biarnya lepas hadirin. Lingkungan kita. Jadi menyayangi yang sayang kata Nabi akan disayang oleh Allah, bukan hanya manusia. Pernah nggak dengar hadis Nabi? Mohon maaf, tidak boleh kita pipis di air yang tergenang. Ada hadirin? La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Nggak boleh air tergenang dikencingin. Pertama jadi sumber penyakit. Yang kedua mungkin tuh air buat apa hadirin? Hewan pada minum ya. Mungkin kucing lewat minum hadirin. Dikencingin tuh air. Kucing mabuk hadirin. Ya Allah, kata kucing, ramakan apaan nih? Burung berturunnya ada, kan burung tuh. Burung kecil, burung apa namanya itu? Burung gereja ya. Kenapa burung gereja namanya? Kenapa namanya burung gereja namanya itu? Tuh kadang-kadang mainnya di masjid hadirin. Ada nggak burung gereja main di masjid tuh? Namanya burung mualaf ya. Itu burung mualaf. Atau burung kepo hadirin. Dia mau tahu ajaran Islam gitu kan ya. Burung kepo. Burung turun meminum, ya, itu nggak boleh kata Nabi. Pernah nggak dengar hadis Nabi? Tidak boleh, mohon maaf, kita pipis di lubang semut. Ada nggak hadirin? Nggak boleh hadirin. Kita pipis nih, bukan orang dulu pipis di lapangan kan? Pipis madep sini nih. Lubang semut tuh digeser hadirin. Digeser hadirin. Ini ada lubang semut, dipipisin nggak boleh tuh hadirin, nggak boleh. Bagaimana agama? Jangankan manusia, binatangnya suruh diapain? Disayang hadirin, apalagi manusia, anak kita, istri kita, gitu hadirin. Mudah-mudahan tambah sayang sama keluarga ya. Sayangilah istrimu, jangan sayangi istri orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Enggak ada yang amin nih, amin nih. Sebab sekarang banyak orang bukan di sini bukan nih, sayangnya sama istri orang tuh, sama istrinya enggak sayang. Contoh yang lain hadirin rahimakumullah, hormat kepada yang lebih tua, maka saat itu orang tua nanti dia juga akan dihormati. Setimpal enggak? Setimpal. Jadi ada ajaran dalam Islam yang lebih tua, yang lebih dewasa sayang sama yang muda. Yang muda ngapain? Hormat sama yang tuaan. Rasulullah bersabda dari Anas, ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah SAW, beliau bersabda kata Nabi, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Siapa anak muda menghormati orang yang lebih tua dari dia, dihormati semata-mata karena umurnya. Kita kadang hormat kepada orang karena pangkatnya, ya hadirin. Itu orang kita hormatin karena kedudukannya, jabatannya, ilmunya, kelebihannya. Namun bisa jadi ada orang yang kita hormati semata-mata karena usianya hadirin. Mohon maaf, mungkin kita panggil dia abang, ya, kita panggil dia bapak. Karena dia lebih dewasa kita cium tangannya hadirin. Temen nanya, ente kenapa hormat banget sama dia? Tuan dia tat, dia lahir hari Senin, saya Selasa tat. Saya beda hari gitu hadirin. Dia saya hormati, betul nggak tuh? Ya kan? Kita di kantor kadang-kadang hadirin, umur beragam gak nih?
Di masjid hadirin nih, beragam umur kita hadirin. Kan ada orang yang mungkin lewat dewasa, kita panggilnya abang, ya hadirin. Kenapa kita panggil abang? Kenapa kita panggil emas hadirin? Mas, kan kadang-kadang kita kurang enak manggil namanya langsung, ya hadirin. Kita merasa kurang hormat ya, kita panggil mas gitu kan, akang, abang, pak gitu kan. Kenapa? Sebagai tanda penghormatan. Kata Nabi, siapa anak muda hormat kepada orang yang lebih tua semata-mata karena umur hadirin, ya kan? Kakak beradik, kalau bicara uang banyakkan adiknya. Kalau bicara karir lebih hebat adiknya hadirin. Bicara semua adiknya lebih prestasi segala macam. Kakaknya sederhana hadirin, mungkin prestasinya nggak tinggi. Tapi giliran cium tangan, siapa yang cium tangan hadirin? Adiknya cium tangan kakaknya. Apa sebabnya? Kakaknya lebih tua hadirin. Begitu Islam ngajarin. Apakah balasannya? Siapa anak muda hormat dengan yang lebih tua, kapan-kapan dia tua nanti Allah jadikan orang lain ngapa ini? Hormat juga sama dia. Kadang begini, Pak Ustadz, kenapa ya Pak Ustadz? Ini anak-anak sama saya kurang sopan Pak Ustadz, songong-songongan Pak Ustadz gitu ya. Mungkin bapak kurang hormat dengan tuaan kali gitu hadirin. Karena Nabi yang bilang ya, kalau kita nggak hormat kalau kita hormat Allah jadikan orang lain hormat juga hadirin. Jadi kalau kita masih muda hormat sama yang tuaan, kapan-kapan kita tua, orang kita lama-lama tua nggak hadirin? Tua juga hadirin. Apa kata pepatah tuh? Sepandai-pandai menyimpan istri muda, lama-lama tua juga hadirin. Ya betul gitu. Ya betul ya. Lama-lama tua juga hadirin. Kita bakalan tua ya nggak? Gitu tuh hormat. Anak muda, ada orang tua, ada anak muda makan. Siapa duluan hadirin? Siapa makan duluan? Orang tua duluan. Apa sebabnya? Pertama, dia lebih dewasa dibandingkan kita. Yang kedua, orang tua makannya dikit hadirin. Betul nggak? Ini tetangga ada yang bikin acara akekahan, kita diundang hadirin. Gulai kambing, sate kambing. Yang nyendok siapa duluan hadirin? Orang tua. Orang tua makannya dikit. Paling gulai kambing kuahnya doang hadirin. Sate paling satu. Cuma kalau anak muda duluan, oh sate 15 hadirin. Itu gulai dikerok hadirin. Maka orang tua duluan dah. Orang tua terakhir ya, tinggal kuahnya doang gitu. Maksudnya kita nih Islam ngajarin yang mudaan, kita punya anak, kamu dengan abang harus hormat. Panggilnya abang, panggilnya emas. Kamu harus cium tangan dengan kakak kamu. Ya hadirin. Dari kecil diajarkan begitu ya. Namanya tanda hormat hadirin. Kita bahkan manggilnya abang, manggilnya kakak gitu kan, manggilnya AA gitu kan. Kenapa begitu? Tanda hormat, tanda sayang. Kadang kakak beradik manggil namanya langsung, kamu nggak sopan sih manggil saya gitu kan, gitu. Nah, kata Nabi, siapa yang hormat akan dihormati. Contoh yang lain dikit lagi nih, halaman 5. Berbakti pada orang tua. Qala Rasulullah, terdapat dalam kitab Mustadrak Imam Hakim nih. Rasulullah mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah engkau kepada kepada orang tuamu, nanti anakmu juga akan berbakti kepadamu. Setimpal nggak hadirin? Setimpal. Kalau kita pengen punya anak sayang sama kita, gimana cara di antara caranya? Sayangilah orang tua kita. Kalau kita sayang orang tua kita hormat, anak kita sama hadirin. Begini, kita ada rezeki, orang tua kita kasih hadiah. Sering saya bilang, semua orang tua meskipun dia berkecukupan, tidak kekurangan, kalau anak kasih hadiah, senang hadirin. Kita ada tugas kantor, keluar negeri, keluar kota hadirin. Ingat orang tua kita ya, beliin oleh-oleh, senang hadirin. Senang hadirin. Orang meskipun orang tua kita duitnya banyak, dia punya kontrakan, segala macam, penghasilannya besar, tetap saja kalau anak kasih hadiah, senang hadirin. Senang hadirin. Nah kita ada rezeki nih, orang tua kasih hadiah. Ada nih bulan April banyak tanggal merah hadirin nih. Besok Rabu libur ya, yang nggak nyoblos kan. Ntar hari Senin, kemarin Jumat ya, besok tanggal merah lagi Senin tuh ya. Ada waktu hadirin kita ke rumah orang tua kita hadirin, ajak jalan-jalan orang tua. Orang tua diajak jalan-jalan sama anak, senang hadirin. Kalau ada waktu luang hadirin, nginep di rumah orang tua, nginep di rumah mertua hadirin. Orang tua senang kalau anaknya nginep hadirin. Kan sering bilang, kamu ajak dong istri kamu nginep di sini, ajak dong suami kamu nginep di sini ya hadirin. Itu orang tua senang hadirin. Ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sama orang tua kita, anak kita ngeliat nggak hadirin nih? Kita hadiah sama orang tua kita, jalan-jalan sama orang tua kita ajak nginep di rumah orang tua kita, senang orang tua nginep hadirin. Cuman kalau bisa, kalau nginep hadirin, bawa makanan hadirin. Ada cerita tuh, menantu nginep 3 hari, nggak bawa apa-apa hadirin. Tiap malam itu kopi mertua diseduhin, kopinya hadirin. Mertua ngintip mereka, ya habis dari Indomie gua dah. Ini mantu masak mulu hadirin. Itu menantunya beli kopi serenceng di warung hadirin. Ada sisa 2 dibawa pulang pas pulang hadirin. Mertua nyariin, kemarin mantu gua beli kopi mana dia ya? Telepon, mantul taruh mana sisa kopi? 2 pulangnya. Ya lu bakhil banget lu katanya. Tinggal 2 dibawa pulang juga.
Gini hadirin, semua kebaikan yang kita lakukan anak kita ngeliat nggak hadirin? Dan dia akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang sama. Kata Nabi begitu. Ada cerita katanya ada seorang ibu udah sepuh banget. Dia pengen banget tinggal sama anaknya hadirin, tapi anaknya masukin ke panti jompo dengan beragam alasan. Apa kata ibunya? Nak, kok mama ditaruh panti jompo nak? Apa kata anaknya? Lah kan mama juga dulu nenek taruh panti jompo mama. Oh iya mama lupa nak. Ya, setimpal ya. Maka sayang kita sama orang tua kita hadirin. Kita hormat, kita sayang. Jangan pernah berkata kasar sama orang tua kita. Anak kita melihat, merekam, memperhatikan, dan seperti itu dia akan melakukannya kepada kita. Contoh yang lain hadirin tentang husnuzon. Percepat sedikit ya, tentang husnuzon. Islam ngajarin sama orang jangan suuzon hadirin. Husnuzon, berprasangka yang baik. Ada doa orang nyaman dulu, Allahumma ahsin zonnana bin nas. Ini doa salafun salihun nih. Orang-orang salaf zaman dulu, ya Allah, baguskanlah sangkaan kami kepada orang, baguskan juga sangkaan orang terhadap kami. Allahumma ahsin zonnana bin nas wa ahsin zonnan nasi bina. Kalau kita dengan orang husnuzon, orang juga akan husnuzon juga. Ada sahabat Umar bilang begini, kata Umar, yang suka suuzon sama orang kemungkinan besar dia begitu. Yang suka suuzon. Dia nanya, Bapak kerja di mana Pak? Saya kerja di perusahaan ini. Bagian apa Pak? Saya bagian pengadaan barang lah, belanja-belanja. Dia bilang, enak tuh Pak. Bisa di markup tuh Pak. Kalau cepet terus aja Pak gue Pak. Kita bilang enggak, saya mau jujur. Alah Bapak, gitu kan. Kemungkinan dia begitu hadirin. Dia sangka semua orang kayak dia hadirin, gitu tuh. Maka jangan kita suuzon sama orang. Saya mau ada acara di Puncak nih 3 hari pesantren kilat. Mau mana Pak Ustadz? Mau ke Puncak nih, acara pesantren kilat. Alah Pak Ustadz ke Puncak Pak Ustadz. Alah Pak Ustadz. Saya pesan kilat, saya alah Pak Ustadz. Kemungkinan dia begitu hadirin. Dia sangka semua orang bahlul kayak begitu kan. Jadi siapa orang yang suka suuzon, kemungkinan dia begitu hadirin. Sama gitu, mirip. Maka jangan kita suka suuzon sama orang ya. Tahun 93, 94 waktu saya mau ke Mesir tuh. Saya ngundang tetangga lah tasyakuran gitu kan, mohon doa gitu. Saya ngundang ada Pak Ustadz alumni Al-Azhar juga, ceramah lah mohon motivasi gitu kan. Ini banyak undangan tetangga-tetangga, saudara saya datang, ada orang tua saya, ibu bapak saya datang. Begini ceramahnya, bapak-bapak ibu-ibu, dia Saroni nih, dia mau ke Mesir. Tahu nggak Pak, di Mesir ada apaan? Di Mesir Pak, tari perut Pak, begini Pak, di Mesir. Saya mikir, kenapa gitu nih ceritain? Ya enggak? Al-Azhar kayak apa-apanya dulu ya, ulama ceritain. Kan ada ibu saya, kan ibu saya mikir, Roni ngapain, saudara kan gitu nih. Segala gitu, tapi saya kan nggak tahu apa-apaan hadirin ya. Saya taunya kampus, masjid, Al-Azhar udah. Saya polos hadirin nggak tahu apa-apaan. Cuma saya mikir, ngapa gituan ceritain ya hadirin. Yang pas saya dengar ungkapan Umar tuh siapa orang yang suka, kemungkinan dia begitu hadirin. Walau alam bisawab deh. Yang terakhir hadirin, kita menolong agama Allah, Allah tolongin kita. Kalau kita membela agama Allah, Allah bela kita. Di halaman 5 surat Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah tolongin kamu. Kita bela agama Allah, Allah belain kita hadirin. Hari ini kita bela Al-Quran, Quran belain kita hadirin. Hari ini kita memuliakan agama Islam. Ini Islam memuliakan kita hadirin. Kita memuliakan Al-Quran, Quran memuliakan kita. Kita membela agama Allah dengan harta kita, dengan tenaga kita. Hari ini nih, bapak-bapak pengurus Masjid Saifil memuliakan jamaah, masjidnya cakep, AC hadirinnya nggak cakep, semua fasilitas bagus hadirin. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Jadi kita memuliakan orang yang menyembah Allah nih ya, karpetnya bagus, segala macam ya kan, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di halaman 6 dikit lagi, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ya enggak? Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Mudah-mudahan yang disampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya. Selain balasan di akhirat nanti, ada balasan di dunia, namanya balasan yang setimpal. Berbuat baiklah, insya Allah akan ada yang akan berbuat baik kepada kita. Hormatin orang lain, sayangnya orang lain, maka orang lain juga akan hormat dan sayang kepada kita. Kira-kira demikian yang disampaikan, hadirin rahimakumullah. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.